Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 145. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk kita dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, ketika Andi tengah bekerja saat itu Andi mendapatkan telepon dari Vira. Jam 4:40 ketika Andi mendapatkan telepon dari Vira tersebut. Sebenarnya saat itu Andi agak enggan untuk menerima telepon dari Vira. Namun untuk tidak mengangkat Andi juga merasa tidak baik bagi hubungan persahabatannya dengan Vira. Halo Mas, selamat sore Mas. Mas gimana Mas kalau sore ini kita jalan-jalan Mas? Kata Vira di dalam telepon. Mas Andi boleh kok, nanti mau makan di mana atau mungkin butuh pakaian? Biar nanti Vira yang beliin deh Mas. Ini cuma Vira pingin ngobrol biasa aja kok Mas sama Mas Andi. Tidak lebih dari itu. Vira janji Mas. Kata Vira dengan suara yang begitu merdu terdengar. Namun bukan bagi seorang Andi. Darah seorang pemimpin bisnis yang mengalir dari ayahnya tidak luntur begitu saja. Andi kini terbisa untuk memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya. Sehingga Andi kemudian berkata, untuk saat ini Mas Andi belum bisa Vir. Mungkin lusa boleh deh Mas Andi temani Vira makan siang, tapi di kantin saja ya Vir, jangan di tempat lain soalnya kan Mas Andi juga bekerja. Kata Andi kemudian. Vira kemudian berkata, baik Mas. Sampai jumpa lusa siang ya Mas. Vira kemudian menutup teleponnya tersebut. Dan di dalam hatinya Vira saat itu berkata, Andi cuma seorang cleaning service kok, belagu amat. Ya, bahkan jika Vira mau saat ini ada seorang manajer perusahaan yang mendekatinya tapi Vira tidak mau. Apa artinya seorang Andi buatku ya? Kenapa aku begitu mengejar dia? Kata Vira di dalam hatinya. Namun tak bisa dipungkiri biasanya Vira dengan mudah bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun berbeda dengan cleaning service yang satu ini. Dia begitu susah diraih, ditambah saat ini Vira merasa mendapatkan saingan dari seseorang yang bukan orang biasa. Hal inilah yang membuat Vira semakin terobsesi untuk memiliki Andi. Pemuda satu ini menjadi satu misteri tersendiri untuk Vira. Seorang pemuda yang boleh dibilang jinak-jinak merpati. Andi bisa dijadikan seorang teman, namun untuk sebuah hubungan lebih dekat sepertinya Andi sangat menjaga jarak. Dan mungkin karena sikapnya yang semacam itu membuat wanita bernama Lisa tersebut ikut memperebutkan seorang Andi. Kata Vira di dalam hatinya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di lorong perusahaan. Saat itu Andi telah selesai dengan teleponnya. Andi segera memasukkan handphone tersebut ke saku celananya dan kembali meneruskan pekerjaannya yang sempat terputus beberapa saat. Andi memang tidak terlalu cepat dalam bekerja. Namun Andi dalam bekerja boleh dibilang mempunyai stamina yang bagus. Andi bekerja dengan kecepatan yang tetap untuk waktu yang lama. Dan hal tersebut juga diakui teman-temannya. Dan saat itu Andi bekerja sampai pukul 6 kurang 20 menit. Andi hari ini pulang sekitar pukul 6 sore.
Sore ini Andi pulang dengan mengendarai sepeda motor milik Wawan. Dan malam itu ketika Andi pulang ke rumahnya ternyata Andi telah ditunggui oleh Wawan. Dan karena di ruang depan saat itu sedang sepi maka Wawan segera menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Andi. Ternyata kali ini Wawan menyerahkan progres peternakan Andi yang di kampung. Wawan, ternyata semua masih berjalan seperti apa yang diinginkan. Dan kali ini Andi harus mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan pakan untuk sapi-sapi tersebut. Dan setelah selesai dengan urusannya tersebut, kali ini Andi kemudian berbincang-bincang dengan Wawan dan tak lama kemudian para penghuni rumah kos tersebut kembali berdatangan setelah melakukan aktivitasnya seharian. Kini ruang depan kos-kosan tuh menjadi ramai oleh canda tawa para penghuninya. Dan malam ini mereka asyik mengobrol sampai pukul setengah 10 malam. Kini mereka kemudian menghabiskan malam dengan beristirahat di kamarnya masing-masing. Dan tanpa terasa kini waktu telah berganti dengan pagi. Sebuah awal hari-hari telah menjelang. Pagi ini semua penghuni rumah kos Andi telah bersiap dengan aktivitasnya. Jam 7 pagi kini Andi belum meninggalkan rumahnya. Dan saat itu Nuning dan Rita yang berniat berangkat ke tempat kerjanya merasa aneh dengan keadaan tersebut. Nuning pagi ini segera menyapa Andi. "Selamat pagi Mas. Kok tumben Mas masih ada di rumah? Biasanya Mas Andi pagi-pagi sudah pergi Mas." "Iya Ning, hari ini Mas Andi mungkin agak siangan dikit soalnya Mas Andi hari ini ada keperluan di tempat lain. Dan Mas Andi hari ini juga tidak berangkat bekerja," kata Andi ketika menjawab pertanyaan dari Nining. "Wah tumben-tumbenan ya Mas." "Iya sudah Mas, kami berangkat dulu ya Mas." Kini kedua wanita penghuni kos tersebut segera berlalu meninggalkan Andi. Pagi ini Andi meninggalkan rumahnya sekitar pukul setengah 8 pagi. Dengan mengendarai sepeda motor pagi ini Andi sampai ke perusahaan yang dipimpin oleh ayahnya tersebut sekitar pukul 8. Andi telah sampai di tersebut. Dan pagi ini Andi tidak seperti biasanya. Andi dapat memasuki halaman perusahaan tersebut dengan mudah. Rupanya sebagian besar petugas keamanan sudah paham dengan siapa sebenarnya pemuda tersebut. Apalagi bagi para satpam senior di tempat tersebut. Mereka sudah paham betul siapa pemuda tersebut. Pagi ini dalam barisan meja-meja tersebut ada dua kategori. Meja di sebelah kanan panggung adalah meja untuk perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki keluarga Pak Billy, dan meja sebelah kiri adalah meja di mana sebagian saham perusahaan tersebut dimiliki oleh Pak Billy. Artinya dalam perusahaan tersebut ada kepemilik Pak Billy. Walaupun tidak 100%. Kali ini tampak Lisa, Pak Theo dan Alex duduk di sebelah kiri. Sedangkan Pak Nantan kini nampak di sebelah kanan. Dan karena acara tersebut baru dimulai maka Andi kali ini duduk di kursi depan yang tak jauh dari kursi yang diduduki oleh Pak Billy. Saat itu Andi menjadi pusat perhatian karena Andi adalah peserta termuda yang duduk pada deretan depan. Meja di deretan depan tersebut memang menghadap ke arah Audin. Kali ini terlihat Pak Michael, Pak Tony dan beberapa orang kepercayaan Pak Billy juga nampak duduk di depan, tepatnya di atas sebuah podium dengan Pak Billy dan Andi. Pagi ini tampak Lisa menatap Andi dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Apalagi ketika Lisa melihat Andi tengah berbincang-bincang dengan beberapa orang kepercayaannya tersebut. Kini acara demi acara terus berjalan dan masing-masing perwakilan perusahaan memberikan paparan tentang kinerja perusahaan selama ini.
Lisa dan Alex karena berada di sebelah kiri dari podium kali ini ikut juga memberikan paparan yang diwakili oleh Lisa. Walaupun paparan tersebut tidak sedetail mereka yang berada di sebelah kanan dari podium tersebut. Saat itulah Andi terlihat terpukau dengan paparan yang disampaikan oleh Lisa. Ternyata gadis pilihannya tersebut sangat cerdas dan anggun dalam menyampaikan presentasinya tersebut. Dan dari presentasi dan paparan tersebut, kini moderator dapat menyimpulkan kalau 60% perusahaan yang hadir membutuhkan sebuah stimulus supaya mereka dapat sehat. Seperti sedia kala, mereka saat ini membutuhkan bantuan. Dan dari paparan tersebut sebagian besar mengalami kendala dalam memasarkan hasil produksinya. Saat itulah Andi kemudian berdiri dan kini memegang mikrofon. "Selamat pagi Bapak-bapak. Ini saya ambil sebuah tes case. Beliau," kata Andi sambil menunjuk kepada salah satu pimpinan perusahaan. Beliau ini perusahaannya bergerak di kontraktor bangunan. Saat ini sedang kesulitan mendapatkan proyek. Kali ini saya mewajibkan dari 150 perusahaan yang ada di tempat ini untuk memakai jasa dari Bapak tersebut jika Anda akan mengadakan sebuah pembangunan. Ini adalah aturan wajib untuk saya. Kemudian beliau yang berbaju biru, kata Andi sambil menunjuk pada pria parubaya yang berbaju biru tersebut. Beliau bernama Bapak Dewa. Beliau ini lain bisnisnya adalah pembuatan perlengkapan office dan alat tulis menulis. Kali ini saya juga mewajibkan Anda harus mengalihkan pembelian kepada beliau. Saya yakin 150 perusahaan beli per bulan kepada beliau pasti akan membantu beliau. Kini Andi juga memberikan beberapa arahan untuk beberapa perusahaan bisa menjalin sebuah kemitraan satu dengan lainnya. Jadi kali ini Andi mengusulkan perputaran uang secara internal. Jumlahnya diperbesar dengan membangun sebuah kemitraan. Rupanya pendapat dan arahan Andi ini disambut positif oleh para pimpinan perusahaan tersebut. Kemudian pada sesi berikutnya kini terlihat Pak Billy juga memberikan arahan kepada para pimpinan perusahaan. Hari ini Lisa dan Alex merasakan sebuah situasi yang berbeda. Pak Billy memang seorang yang luar biasa bagi mereka. Banyak solusi dan ide-ide cemerlang yang dilontarkan Pak Billy pada sesi kedua tersebut. Wah, pantas saja bisnis Pak Billy bisa maju pesat. Beliau memang luar biasa, kata Lisa di dalam hatinya. Lisa kini kemudian menatap ke arah Andi. Buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Andi pun kelak pasti akan sehebat seperti ayahnya tersebut, bisik Lisa di dalam hatinya sambil tersenyum ketika memandang ke arah Andi. Dan setelah melewati beberapa sesi kini Andi kemudian terlihat menghampiri Alex dan Lisa. "Selamat datang Lex, Lisa. Maaf ya tadi aku belum sempat menyambut kalian," kata Andi kepada Alex dan Lisa. "Santai sajaan," kata Alex. Siang itu ketika acara makan siang Andi kini duduk bertiga dengan Alex dan Lisa. "Baik Lex, nanti apa nih menurut kalian apa yang harus aku lakukan?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu Alex kemudian berkata kepada Andi, "Kalau menurutku ginian, apa tidak sebaiknya hasil produksi kita diserap juga oleh perusahaan yang lainnya An?" Dan mendapati hal tersebut Andi kemudian berkata akan mendiskusikan dengan ayahnya tentang masalah tersebut. Kini Andi, Lisa dan Alex menikmati makan siang mereka dalam satu meja. Siang itu rupanya Alex sudah menyadari kalau ada kedekatan khusus antara Andi dan Lisa. Sebuah kedekatan bukan hanya sebagai seorang teman, namun ini adalah kedekatan antara seorang pria dan seorang wanita. Liz, An,
Kalian boleh kok berhubungan dekat. Tapi tolong ya kalian jangan melupakan aku. Jangan sampai kalian cuek sama aku ya, kata Alex sambil tersenyum ke Pat Andi. Mendapat kata-kata dari Alex tersebut, Lisa kemudian berkata, "Kamu ngomong apa sih Lex? Kamu itu sahabat kami, kamu itu rekan bisnis kami. Tidak akan ada yang berubah kok Lex dengan sikap kami terhadap kamu Lex," kata Lisa kemudian. Dan Andi pun kemudian terlihat menyahut, "Teman tetap teman Lex bagi kami. Selamanya kamu teman kami Lex." Pada sesi berikutnya kini diisi oleh beberapa orang kepercayaan Pak Billy, yaitu Pak Sony. Kali ini Pak Sony mengumpulkan data dari para pimpinan perusahaan dan Pak Tony kemudian meminta para pimpinan perusahaan untuk menuliskan apa kebutuhan perusahaan tersebut dan barang atau jasa apa yang bisa dihasilkan oleh mereka. Kini Pak Sony dan timnya hanya dalam waktu 1 jam rupanya sudah dapat menganalisa data yang masuk dan akhirnya sekitar jam 2 siang Pak Sony bisa mengelompokkan berbagai bisnis dan perusahaan yang ada untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan. Kini para pimpinan perusahaan tersebut tampak tersenyum lepas karena sebagian besar permasalahan yang mereka hadapi selama ini telah terselesaikan di dalam acara rapat tersebut. Bahkan sebenarnya ada di antara pimpinan tersebut yang baru pertama kali mengikuti meeting sebesar ini dan baru mengetahui kalau kelompok bisnis Pak Billy ternyata sebesar ini. Bahkan saat itu Pak Nathan juga seperti kaget ketika mengetahui ternyata tempatnya bekerja saat ini adalah sebuah grup perusahaan raksasa. Dan Pak Nathan kembali teringat Andi yang saat ini duduk di podium adalah salah satu cleaning service yang bekerja di perusahaannya. Sungguh aneh pemuda satu ini, pikir Andi. Apalagi ketika mengetahui Andi adalah salah satu komisaris di perusahaan raksasa tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 145. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.